Sir Jim Ratcliffe tidak akan senang dengan karyawannya sejauh mereka terlibat, yaitu berada Ashworth atau Wiltshire. Karena jika ada kualitas yang dimiliki seseorang seperti Ratcliffe, itu adalah tekad dan keras kepala. Dia telah menghasilkan banyak uang dengan membeli industri-industri yang gagal. Inilah yang telah dilakukan Ratcliffe. Dia memulainya dari nol. Bekerja, menyisihkan uang, menyelesaikan pekerjaannya, mengambil pinjaman bank dan mulai berinvestasi, melakukannya dengan baik, mempertaruhkan segalanya dan kemudian sebagian pada investasi berikutnya, melakukannya dengan baik, mempertaruhkan segalanya lagi pada proyek berikutnya, tahun demi tahun. Ratcliffe bukanlah ahli dalam bidang apapun. Kekuatannya hanya terletak pada membuat seorang ahli lain melakukan tugasnya dengan benar. Dia akan sangat menuntut, tapi orang-orang suka bekerja untuknya. Dan situasi manajerial ini akan terselesaikan lebih cepat daripada nanti. Dengan Ratcliffe ingin menggarisbawahi kepada orang-orang di sekitarnya tentang standar yang dia miliki, cara dia ingin segala sesuatunya dilakukan. Dan Ratcliffe punya banyak alasan untuk kecewa dengan pekerjaan yang telah dilakukan sejauh ini. Dia beranggapan merekrut orang-orang terbaik, dan menyatakan bahwa dengan cara inilah klub akan sukses, terbaik di kelasnya. Kemudian orang-orang tersebut mempekerjakan orang yang tidak memiliki CV, menginginkan orang yang penurut, dan ingin mempekerjakan siapa saja hanya untuk mendapatkan keuntungan. Namun hal itu akan selesai dan berakhir jika sesuai dengan cara Jim Ratcliffe. David Ornstein, jurnalis terdekat United, mengaku tidak tahu tentang review Ineos, apalagi jurnalis lain tidak ada yang tahu. Sir Jim Ratcliffe berhasil mengakhiri kebocoran di Manchester United. Sulit dipercaya. Sir Jim Ratcliffe secara terbuka mengakui bahwa selama dekade terakhir, Manchester United memiliki banyak manajer top yang tidak sukses, dan menyebutkan bahwa lingkungan di sekitarnya menjadi masalah yang memprihatinkan. Ineos tidak pernah berkomunikasi atau mengaku akan memecat Erik ten Hag, atau bahkan sekedar mengambil keputusan tentang posisi manajer. Isu itu dibuat oleh para jurnalis Sky Sports Football, dan entah keputusan apa yang ditunggu, bahkan beberapa fans menunggu keputusan itu. Pertama, mereka bilang pekerjaan Ten Hag terancam. Kemudian mereka mengklaim Erik ten Hag akan dipecat terlepas dari hasil Piala FA. Kemudian mereka mengatakan United sedang berdialog aktif dengan manajer lain. Mereka mulai panik ketika para kandidat mulai berguguran dari daftar khayalan mereka. Sekarang mereka berada dalam kehancuran total, tidak dipercaya lagi pembaca, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memohon sesuatu, apapun dari United agar tidak terlihat bodoh. Inilah yang terjadi jika Ineos memblokir semua kebocoran informasi. Salah satu jurnalis tenar, David Ornstein, mengakui tak satupun orang yang tahu apa yang terjadi, kecuali Ineos. Pakar transfer Fabrizio Romano berusaha menjelaskan alasan mengapa kesepakatan Manchester United untuk pemain sayap Crystal Palace Michael Olise tertunda. Olise adalah target utama Sir Jim Ratcliffe dan Ineos di opsi penyerang United menjelang musim baru. Posisi sayap kanan khususnya merupakan area lapangan yang mungkin perlu diperkuat. Menurutnya, Anthony memaksa Erik ten Hag untuk memasang Alejandro Garnacho di posisi itu di beberapa bagian musim 2023-2024. Amad Diallo menghasilkan beberapa penampilan sensasional di sisi kanan. Tetapi jelas bahwa ke depan, United membutuhkan lebih banyak kualitas dan kedalaman. Disinilah Olise berperan. Chelsea diketahui ingin bergerak cepat untuk memastikan mereka mengalahkan United untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun itu. Semua itu terjadi saat Setan Merah masih melakukan tinjauan akhir musim yang diharapkan bisa menentukan nasib Ten Hag sebagai bos klub. Romano menjelaskan bahwa tidak seperti Chelsea,
United hampir pasti perlu melakukan penjualan sebelum melakukan pembelian dalam jumlah besar, dan mungkin inilah yang mungkin membuat klub lambat dalam merekrut Olise. Secara khusus, Romano mencatat bahwa United pertama-tama harus berpisah secara permanen dengan Jadon Sancho dan Mason Greenwood. Hasil penjualan masing-masing ini kemudian dapat digunakan untuk merekrut Olise. Juara Inggris 20 kali itu diketahui menginginkan 40 juta pound untuk Sancho atau Greenwood. Olise memiliki klausul pelepasan 60 juta pound yang terkandung dalam kontraknya saat ini di Selhurst Park. Kiper ketiga Manchester United, Tom Heaton, masuk ke dalam skuad timnas Inggris di Euro 2024, tetapi langsung menjadi pelatih. Timnas Inggris memanggil satu nama lagi untuk mengisi pos pelatih penjaga gawang di ajang Euro 2024 nanti. Sosok yang didatangkan oleh manajemen The Three Lions adalah kiper ketiga Manchester United, Tom Heaton. Kabarnya Heaton akan menjadi pelatih bagi 3 kiper timnas Inggris, yaitu Aaron Ramsdale, Dean Henderson, dan Jordan Pickford. Heaton sendiri memang merupakan salah satu kiper senior di Inggris yang sudah berusia 38 tahun. Saat ini, Heaton menjadi kiper ketiga Manchester United di bawah Andre Onana dan Altay Bayindir. Kontrak kiper kelahiran Chester, Inggris tersebut akan segera habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Namun, MU kabarnya ingin memperpanjang kontraknya. Heaton juga merupakan jebolan akademi Manchester United dan banyak menghabiskan waktunya sebagai kiper pinjaman. Heaton bergabung kembali dengan Manchester United pada awal musim 2021 hingga 2022 secara gratis dari Aston Villa. Adapun karir Heaton bersama timnas Inggris hanya mencatatkan 3 caps di laga uji coba. Sebuah pengakuan mengejutkan dilontarkan Milos Kerkez. Jika MU mengajukan tawaran untuk Milos Kerkez, dia berminat untuk bergabung meski tanpa tampil di Liga Champions. Demikian klaim dari Fabrizio Romano. Menurut laporan tersebut, Kerkez benar-benar tertarik untuk pindah ke Manchester United. Meski ia baru 1 musim membela The Cherries. Ini disebabkan sang bek memiliki ambisi yang besar. Ia ingin bermain di klub besar. Itulah mengapa opsi untuk bergabung dengan Manchester United sangat menarik baginya karena di matanya, MU adalah klub besar dengan sejarah yang kaya. Jose Mourinho sudah mulai menyiapkan manuver transfer Fenerbahce di musim panas ini. Kali ini The Special One dilaporkan mengincar jasa Mason Greenwood dari Manchester United. Mourinho baru-baru ini telah diperkenalkan sebagai pelatih baru Fenerbahce. Ia mendapatkan mandat untuk kembali membawa Fenerbahce menjuarai Liga Turki. Untuk mencapai target itu, Mourinho mulai menyusun rencana transfer Fenerbahce. Ada beberapa pemain yang ingin ia boyong agar tim asal Istanbul itu bisa lebih perkasa di musim depan. Dilansir Radio Gol, Mourinho mengarahkan radarnya ke mantan klubnya, Manchester United. Ia berminat untuk merekrut Mason Greenwood. United tentu saja terbuka melepas sang striker jika Fenerbahce membayar 40 juta pounds.